Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Artamevia. Saya dari kelas 1E Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Nomor NPM saya 20 1063 1070 122. Sini saya akan memulai tugas anatomi manusia, yaitu ujian semester. Saya ingin membahas tentang anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi meliputi miologi, osteologi, antrologi, respirasi, dan kardiovaskuler. Yang pertama ada miologi yang berasal dari kata mio atau motus yang berarti otot, dan logi yang berarti ilmu. Jadi, miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur otot. Dalam tubuh manusia, kurang lebih 43% dari berat tubuh manusia adalah jaringan otot. Jaringan otot mempunyai sifat yang bisa dirangsang atau irritable, yang bisa memendek dan berkontraksi, atau contractile yang bisa memanjang, extensible, dan elastis. Di dalam tubuh manusia serabut polos yang inti selnya terdapat di tengah-tengah. Otot jantung. Dilihat dari strukturnya, otot jantung termasuk dalam otot jantung. Tapi dilihat dari fungsinya, otot jantung termasuk ke dalam otot polos. Mengapa begitu? Karena otot jantung bekerja tidak dengan dibawa ke dalam manusia, tapi dengan otot lurik. Mengapa disebut otot lurik? Karena mempunyai garis-garis hitam. Dan otot ini pun sering disebut otot kerangka karena sebagian ototnya berada di kerangka manusia. Selanjutnya ada atrologi. Atrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi dan persendian manusia. Skeleton itu adalah kerangka dari bahasa Latin. Fungsi kerangka manusia yang pertama ada penunjang dan penutup, yang kedua pelindung organ-organ vital, yang ketiga ada tempat alat gerak pasif dan alat pengungkit, yang keempat ada tempat pertambatnya otot-otot, yang kelima ada tempat persendian zat kapur, yang keenam ada tempat pembentukan sel-sel darah. Komposisi tulang. Komposisi tulang berdasarkan susunan kimianya terdiri dari garam-garam atau kalsium, terutama kalsium fosfat, kalsium karbonat, serta zat-zat organik yaitu kolagen. Selanjutnya ada respirasi. Dalam biologi, respirasi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi atau zat untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Kebanyakan respirasi dapat disaksikan manusia memerlukan oksigen sebagai oksidator. Reaksi yang demikian ini disebut juga respirasi aerob. Namun banyak proses respirasi yang tidak menggunakan oksigen, yaitu respirasi anaerob. Selanjutnya ada kardiovaskuler. Kardiovaskuler yaitu organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalir suplai oksigen dan nutrisi keseluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya ada dari kardiovaskuler ada struktur jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar disebut epikardium, yang kedua lapisan tengah merupakan lapisan berotot atau miokardium, yang ketiga ada lapisan dalam atau endokardium.
Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang meliputi organ. Cabang paling kecil tersebut